Rundaka telah lolos dari maut. Pertempuran besar kini ada di hadapan matanya. Dalam gelap rimba jagat dunia persilatan, akankah Rundaka memenuhi takdirnya? Pertempuran sudah berlalu selama 2 purnama. Tentunya ini adalah pertempuran kecil. Upaya untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap berpengaruh bagi keuntungan kedua belah pihak. Rundaka dan pihak Askara menyadari bahwa mereka unggul dalam proses penguasaan wilayah kecil ini, terutama yang hubungannya dengan pasokan peralatan dan keamanan. Namun pasukan Naga Merah di sisi lain unggul dalam proses pengumpulan pusaka. Hal ini yang menurut Kulna, pasukan Ksatria Askara telah kalah langkah. Mereka sudah menggunakan pusaka-pusaka untuk membuat senjata dan alat perang, sementara Ksatria Askara tidak melakukannya karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk pengolahan batuan logam tersebut. Berdasarkan informasi, selain digunakan sebagai jimat pelindung seperti yang disaksikan oleh Rundaka dan Ulusa, pusaka tersebut juga digunakan untuk keperluan tapa brata. Dalam penyusunan yang khusus, batuan logam tersebut membantu percepatan peningkatan tenaga dalam dan ki dari para pendekar Naga Merah. Hal ini yang kemudian coba diantisipasi oleh pasukan Ksatria Askara. Oleh Aki Pitara yang sangat ahli dalam melatih silat, para ksatria diminta untuk berlatih di Curug Padrang. Orang-orang Padrang sendiri tidak tahu bahwa curug tersebut sebenarnya mengandung khasiat yang sangat manjur. Dengan cara berlatih yang tidak banyak orang tahu, efek latihannya sangat besar bagi penguatan tenaga dalam. Cara berlatihnya adalah para ksatria diminta untuk melakukan tapak kungkum di air terjun. Tapak kungkum ini adalah bermeditasi sambil merendam badan sampai leher dalam posisi duduk bersila. Lalu dengan tangan terbuka di atas lutut yang bersila itu, para ksatria mengolah nafas sambil mencoba menyerap energi matahari. Hal itu dilakukan selama kurang lebih sepagian. Lalu setelah selesai, mereka diharuskan telentang di lapangan terbuka dan melakukan olah nafas sambil menyerap energi matahari sampai siang. Dalam proses ini, para ksatria mengalami percepatan dan peningkatan kemampuannya, termasuk juga Rundaka. Rundaka juga kembali melatih dasar ilmu silatnya, karena bagaimanapun ia telah berkembang dan menguasai ajian Kamanduka, ia tidak boleh lupa pada dasarnya. Ia berlatih dan juga beradu tarung dengan sesama ksatria Askara. Cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan silat adalah mengerubungi diri dengan orang yang sama kuatnya dan sama-sama mencoba menjadi lebih baik. Dalam satu purnama, Ksatria Askara akan bertempur dengan pasukan Naga Merah di Tambabubi. Ini akan menjadi penentu dari lahirnya zaman baru. Apakah zaman satu raja yang ingin diusung oleh Naga Merah atau zaman kesejajaran seperti yang diharapkan Ksatria Askara? Pada kesempatan lain, untuk mempersiapkan pertempuran, Rundaka kali ini ditugaskan untuk mengamankan pos pengintaian. Hal ini berhubungan dengan pencarian informasi rahasia. Rundaka pun turun gunung. Lokasi untuk pos pengintaian itu tidak jauh dari Tamabumi, tempat mereka akan bertempur nanti. Karena itu, memastikan pos tersebut ditempati oleh Ksatria Askara akan menjadi sangat menguntungkan. Tamabumi adalah padang rumput yang cukup luas, letaknya dekat dengan pantai Salo di selatan Garda Utaya. Secara jarak, pasukan Naga Merah lebih dekat dari tempat tersebut. Daerah tersebut terbilang gersang sebagai tempat pertempuran terakhir yang jelas akan banyak merenggut nyawa. Tempat itu jelas sangat tepat. Namun dalam perjalanannya, kedua belah pihak harus memastikan mereka bisa bertahan selama mungkin. Karena itulah mengamankan jalur pasokan makanan, peralatan tempur, dan pos pengintaian menjadi benar-benar penting sekali. Beberapa kelompok pasukan Ksatria Askara sudah mulai bergerak agar mereka tidak bergerak dalam kelompok yang terlalu besar. Rundaka pada tugas ini diminta untuk pergi sendiri. Ia pun menyanggupi. Dalam perjalanannya dari Padrang, Rundaka berhenti sekali di sekitar Panglang. Ia adalah daerah pegunungan yang cukup jauh dari Padrang. Setengah perjalanannya, ia menyaksikan orang hidup dengan damai di desa, meski tidak tahu bahwa ada pertempuran besar antara dua pihak yang akan terjadi. Namun memang begitu adanya, terkadang pertarungan kita tidak sama dengan pertarungannya orang lain. Ia pun melanjutkan perjalanan.
Rundaka menuruni pegunungan. Sekarang ia mulai menyusuri daerah pantai. Ia tidak ingin membuang banyak waktu. Ia pun menggunakan jurus Kidang Kencana, yaitu ilmu untuk melompat ringan dan jauh agar bisa lebih cepat mencapai tujuannya. Selama kurang lebih setengah hari, Rundaka pun akhirnya tiba di daerah pantai Salo. Lokasi yang ditunjuk Among untuk menjadi tempat pengintaian masih agak jauh dari Tamabumi. Tapi dalam jarak ini sudah sangat cukup untuk mengamati seluruh sudut tempat kemungkinan munculnya musuh. Ketika Rundaka sampai, ia merasakan ada yang janggal. Perasaan seolah ia sedang diawasi. Maka ia pun langsung mengerahkan ki-nya untuk dapat mendeteksi musuh di sekitarnya. Ada pancaran tenaga yang tidak asing dari arah belakangnya. Penguasaan terhadap ajian Kamanduka membuatnya semakin peka terhadap perubahan-perubahan halus yang terjadi di sekitarnya. Niat membunuh lawan pun dengan mudah diketahuinya karena ada perubahan denyut pada energi di sekelilingnya. Saat itulah ia mengetahui ada serangan yang datang. Sengaja ia mengelak, dan yang datang menyerangnya adalah sebuah jarum kecil yang terbuat dari bambu yang ditajamkan. Ada bau amis yang menguar dari jarum tersebut, dan itu pastilah racun. "Keluarlah dan hadapi aku dengan jantan," teriak Rundaka. Dari balik pepohonan, muncullah seorang yang Rundaka sudah kenal, karena mereka bertemu pada purnama yang lalu. Seorang laki-laki itu tersenyum, menyeringai memperlihatkan giginya yang kehitaman. Potongan rambut panjang dan diikat dari tengah kepala, serta tubuh yang dipenuhi oleh raja. Ia tidak lain adalah Baban, orang yang membunuh Lodaya. Rundaka terkejut ketika melihatnya lagi. Sedikit api amarah terpecik di dalam hatinya, mengingat bagaimana Baban mematahkan leher Lodaya. Sungguh sebuah kehormatan bertemu dengan pemegang ajian Kamanduka. Ia sedikit menjura. Meski Baban adalah orang yang mengalahkan Lodaya, tetapi Rundaka ingat, Baban juga adalah seorang kesatria dan ia adalah seorang yang terhormat. Ia mengalahkan Lodaya dalam pertandingan yang adil. "Kita sudah bertemu di sini, maka tujuan kita pastilah sama," ujar Baban. "Mohon maaf, tapi aku tidak akan menyerahkan tempat ini kepadamu," lanjutnya. Rundaka menatapnya. "Maka kita tahu apa yang harus terjadi, bukan?" jawab Rundaka. Keduanya pun bersiap menyalakan ki-nya masing-masing dan langsung berduel. Udara terasa lebih panas di pantai Salo. Ia yakin pada saat pertempuran di Tamabumi nanti akan jauh lebih panas. Baban menyerang terlebih dahulu. Ia sudah menghunus pedang tipisnya. Gerakannya sangat ringan dan cepat, menyabet ke arah wajah Rundaka. Dalam satu gerakan yang sinambung, Rundaka mengelak ke belakang sambil memasukkan sebuah tendangan ke arah ulu hati Baban. Baban tidak kalah cepat, ia menangkis tendangan tersebut dengan tangan kirinya. Dalam gerak yang sangat cepat, Baban mengubah genggamannya sehingga arah bilah pedang menjadi berbalik, lalu mengincar leher Rundaka. Rundaka sudah membaca gerakan itu. Ia menahan tangan Baban dan mengincar jantungnya dengan pukulan permuk tulang. Namun tiba-tiba pedang tipis di tangan Baban lepas dan menyerang Rundaka. Ia pun terpaksa mundur dan menghentikan pukulannya. Jurus pedang menari ini yang pada saat itu menyulitkan Lodaya. Dalam satu purnama terakhir, Rundaka mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan. Ia berlatih bersama Akinaraga untuk menghadapi pendekar semacam ini. Pendekar yang bisa bertarung dari jarak dekat dan jauh dalam satu waktu sangatlah merepotkan. Namun Akinaraga mengajari Rundaka bahwa dirinya memiliki kemampuan yang sama. Ajian Kamanduka akan memungkinkannya untuk bertarung dalam jarak dekat dan jauh. "Aku akan mengakhiri kisahmu, Tuan Rundaka. Di Pulau Barna, aku adalah yang terkuat, tidak berubah ketika datang ke Sundayana. Bahkan kawanmu itu kini sudah menjadi bagian dari cerita ketangguhanku." Baban memamerkan rajah baru di lehernya. Rajah itu berupa harimau. Itu adalah tanda bahwa ia telah membunuh Lodaya. Rundaka tidak banyak bicara. Ia mengambil jarak sebelum pedang menari itu menghampirinya lagi. Lalu dalam satu niatan, ia memanggil angin kencang untuk berhembus dari laut. Angin tersebut membuat Baban agak kaget, tapi ia tidak kalah akal. Ia menangkupkan lengannya dan tetap memerintahkan pedangnya untuk menyerang Rundaka. Rundaka harus melayani pedang yang terus-menerus mengincar lehernya itu. Lalu sekali lagi ia memanggil angin dan menggerakkan pohon di sekitarnya. Sebatang dahan keras dari pohon yang ada di sana lepas karena tiupan angin. Ia mengambil dan melambarinya dengan ki.
Lalu ia meladeni permainan pedang itu. Sambil terus melayani pedang menari, Rundaka memanggil awan dan tetap mengencangkan angin. Hal ini membuat Baban tidak bisa memberikan serangan kejutan karena tertahan angin kencang. Sementara Rundaka bisa mengerahkan tenaga untuk menghadapi pedang gaib ini. Dalam satu hentakan, Rundaka berhasil menepas pedang dan menangkapnya. Baban yang baru sadar pedangnya tertangkap sedikit hilang kendali. Rundaka dengan sigap melempar pedang itu ke arah Baban. Baban lalu menangkap sisinya sehingga ia tidak terluka. Saat ia menangkap itulah kewaspadaannya terhadap Rundaka menurun banyak. Rundaka lalu memanggil petir. Dalam satu gelegar yang cukup keras, sebuah kilat menyambar tubuh Baban yang dipenuhi raja. Gelegarnya memekakan telinga dan dilihatnya tubuh Baban tersambar oleh petir. Tubuhnya menyala merah dan wajahnya menghitam. Rundaka diberitahu oleh Aki Pitara bahwa orang dari Pulau Barna suka melengkapi dirinya dengan ilmu khusus yang membuatnya tidak mudah mati. Demi memastikan Baban telah meregang nyawa, Rundaka lantas bergerak cepat ke arah Baban, khawatir tubuhnya pulih lagi. Ia lalu menghantam Baban dengan pukulan permuk tulang. Darah segar lalu menyemburat dari mulut Baban. Dengan tatapan yang ngeri dan tidak percaya, Baban telah merasakan dahsyatnya ajian Kamanduka. Baban telah tewas. Rundaka berhasil melunasi hutang lodaya dengan membalaskan kematiannya. Karena ia rajin berlatih di Suruk Padrang, kini ia tidak pingsan atau terlemas lagi setelah mengeluarkan ajian Kamanduka dalam pertarungan. Ia tetap berdiri menyaksikan lawannya menyempurnakan hidupnya.